Melihat tahi lalat kembar di tangan rekannya, dia teringat streamer favoritnya yang punya tanda serupa. Tak disangka, wanita bertopeng itu adalah rekan kerjanya sendiri, yang baginya justru terasa indah. Meski orang lain menganggap Jin Mao Mei jelek, dia yakin kecantikan batinlah yang utama. Saat bertopeng, wanita itu tiada duanya. Tubuh seksi dan tariannya begitu memikat, hingga setiap pulang kerja, dia langsung membuka siaran langsungnya dan mengirim banyak hadiah. Dia segera jadi donatur nomor 1 dan menarik perhatian wanita itu. Pria itu merasa jatuh cinta sampai mencampakkan pacar mahalnya. Saat rapat, dia menatapnya lekat sambil berkhayal jadi gadis itu. Bahkan, dia mencetak tangkapan layar siarannya jadi poster dan menempelnya di tiap sudut rumah. Dia marah jika ada yang menghinanya di ruang siaran. Dan dia akan menyemangatinya, berkata kecantikan batin itu sejati. Balasan singkat wanita itu membuatnya bahagia. Ia berkhayal di panggung bersamanya sambil berbisik, "Kamu cantik apa adanya." Tapi, seorang pria merusak segalanya. Gadis itu mencintai manajer Park. Saat ia menatapnya, Junan diam-diam memperhatikannya. Namun bagi gadis itu, meski satu departemen dan berangkat pulang bareng, Wunan tak berani menyapa gadis itu. Ia hanya diam-diam menjaganya di ruang siaran langsung tiap malam. Saat makan bersama, Wunan menaruh daging panggang di dekatnya, tapi si gadis malah fokus ke kepala departemen. Ketika gadis itu bilang menyukai seseorang di siaran langsung, hati Wunan hancur. Ia pun ingin menyatakan cinta. Usai kerja, ia menunggu di depan kantor, tapi tiba-tiba atasannya datang menyapa. Hal itu membuatnya tidak sadar bahwa Mao Mei sudah pergi, tapi ia malah menemukan sebuah rahasia besar. Wunan melihat kepala departemen kembali ke kantor lalu bersembunyi. Ternyata Mao Mei mengikuti kepala departemen itu. Mengira mereka selingkuh, hatinya pun langsung merasa sangat kecewa. Namun di kantor, ia tahu ternyata bos selingkuh dengan Li Meili. Dia senang karena saingannya bukan si bos. Tapi saat membuka siaran langsung, ia mendapati ada sesuatu yang terasa aneh. Saat menari, dia mulai buka baju, Wunan pun sigap menutupinya. Akhirnya streamer itu diblokir karena melanggar aturan. Wunan marah dan menyalahkan kepala departemen. Besoknya, ia menemui sang streamer untuk mengaku sebagai Yuan Biao. Namun Liv memotong pembicaraannya. Malamnya, sang streamer membantu kepala departemen yang mabuk ke taksi. Wunan melihatnya, lalu membuntuti mereka dengan taksi hingga keduanya masuk ke hotel. Malam itu hujan deras, hatinya hancur. Ia pulang hampa, cintanya yang tak terbalas jadi benci. Ia mengirim email anonim, mengaku tahu identitas si gadis bertopeng. Streamer itu terkejut, tak tahu dalangnya di sampingnya. Tak lama, si gadis bertopeng mengirim pesan. Wunan mengobrol sebagai abang donatur nomor 1. Streamer itu ingin berhenti siaran, tapi si gadis menyemangati, "Kamu sangat memikat. Aku akan selalu mendukungmu." Streamer itu tersentuh lalu mengajak ketemuan. Wunan ragu karena belum siap. Saat dia bimbang, si streamer malah pergi dengan fans lain hingga membuatnya sangat marah. Agar tak menakuti penggemarnya, ia memakai masker dan kacamata hitam. Tak disangka, pertemuan ini berujung pembunuhan. Pria ini penggemar beratnya. Sambil makan, ia memuji tarian dan tubuh sang streamer. Sayangnya, wajah aslinya selalu tertutup topeng. Mendengar itu, Mao Mei spontan menutupi wajah dengan penghisap asap. Pria itu memang ingin bertemu demi melihat wajah asli sang idola. Karena Jian Mao Mei enggan melepas maskernya, dia mulai mengajak orang-orang di sekitarnya untuk ikut bersorak. Cara ini berhasil. Mao Mei pun terpaksa membuka penyamarannya. Melihat wajahnya, pria itu sempat ragu. Lalu, pria itu bertanya datar kenapa ia menutupi wajah secantik itu. Ini pertama kalinya dipuji cantik secara langsung, membuat Mao Mei malu. Untuk meyakinkannya, pria itu menegaskan kecantikannya alami dan memikat. Hal itu membuat Mao Mei menyukai pria tersebut yang mengaku baru pulang studi dari Amerika dan masih sulit beradaptasi. Dia pandai merayu, menyebut pemuda Amerika suka gadis bermata sipit seperti Mao Mei. Hal ini membuat Mao Mei menjadi semakin terpesona. Namun saat ke kamar mandi, pria itu malah memposting di forum penggemar bahwa wajah Masked Lady ternyata sangat jelek, jauh dari bayangan. Bahkan dia ingin mencobanya. Wunan pun langsung merasa sangat marah besar melihat dewinya dihina. Wunan segera menelepon Mao Mei, ingin memberitahukan semuanya. Tapi saat itu Mao Mei sudah terbuai oleh rayuan pria itu. Ia hanya bisa buru-buru turun ke bawah dan memesan taksi untuk pergi ke sana. Pria itu berkata pada Mao Mei, tempat ini terlalu berisik. Dia tahu ada tempat yang sangat bagus dan yakin Mao Mei pasti akan menyukainya. Tanpa berpikir panjang, Mao Mei langsung setuju. Namun, setelah sampai di tujuan, barulah ia sadar bahwa tempat itu adalah motel. Mao Mei merasa tempat itu terlalu pribadi. Secara refleks ia menolak, tapi tidak bisa menahan antusiasme penggemarnya, sehingga akhirnya ia setuju juga. Lalu mereka ingin istirahat. Pria itu mau sewa per jam tapi penuh, dan kamar biasa 60.000 won. Usai melirik Mao Mei, terpaksa ia membayar. Ia pun memberi Mao Mei kunci lalu pergi beli bir dan camilan. Saat itu, Wunan tiba di sana. Namun tak tahu pria di depannya adalah penggemar Mao Mei, sehingga mereka hanya berpapasan. Setelah membeli bir, pria itu naik ke atas. Di kamar pasangan ini, Mao Mei merasa tak pantas mengobrol di sini. Namun si pria mendekat dan mulai kurang sopan, niat aslinya pun terlihat. Lalu, tanpa memedulikan Mao Mei, ia menariknya ke ranjang. Katanya cuma ingin minum bir, tapi tangannya terus bergerak. Mao Mei mendorongnya, sadar niat pria itu, lalu segera bangkit untuk pergi. Dia terdiam, tak pernah bilang akan begitu. Dia cuma melempar 200.000 yuan, lalu berbalik pergi. Kata-kata itu langsung melukai harga dirinya. Mendengar
itu, si wanita menamparnya. Pria itu terkejut tapi marah, lalu mencengkeramnya. Ia mendorongnya ke ranjang ke arah dinding, tapi wanita itu memukul vitalnya hingga lemas. Memanfaatkan peluang ini, si wanita kabur tapi ditarik lagi. Kedua pria itu mengambil posisi, siap menyerang kapan saja, sambil terus saling memprovokasi dengan kata-kata. Pria itu maju menyerang lebih dulu. Ia menabrak wastafel. Saat keluar, ia melihat lawannya tak bergerak. Dengan gemetar, ia membuka tirai. Lawannya tewas dengan kepala berdarah. Ia sadar telah membunuh orang. Pertemuan penggemar ini jadi TKP. Ia mau menelepon ambulans, tapi melihat 3 panggilan tak terjawab. Serta pesan singkat dari Wunan, isinya, "Nona cantik, segera pergi. Dia ingin berbuat tidak senonoh padamu." Namun saat ia membaca pesan itu, semuanya sudah terlambat. Tepat saat itu, lawan kembali menelepon. Ia berpikir sejenak, lalu mengangkat teleponnya. Kami dari pihak penari pria di sana terdengar sangat cemas. Ketika ia masuk ke kamar dan melihat mayat di lantai, ia pun langsung terkejut. Apa ini? Karena merasa sangat ketakutan, dia ingin menelepon polisi tapi ponsel miliknya langsung direbut paksa. Penari itu menegaskan bahwa mereka tidak boleh melapor karena takut dipenjara. Mao Mei merasa ini bela diri, tapi pasti akan sangat sulit untuk dijelaskan di tempat seperti itu. Meski dianggap kelalaian, tetap ada hukuman penjara selama beberapa tahun. Dia tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Melihat kekasihnya menangis, Wunan lama termenung sebelum memutuskan sesuatu. Dia menyuruh Mao Mei pulang dan berpura-pura tak terjadi apa-apa, biar dia yang urus sisanya. Sadar Wunan ingin bertanggung jawab, Mao Mei segera menolak. Anda bisa tahu dia sebenarnya sangat takut. Demi kekasihnya, dia tetap nekat. Setelah Mao Mei pergi, dia beli sekotak alat untuk memutilasi mayat. Cara umum di film untuk buang mayat. Karena baru pertama kali, dia tetap takut. Dengan tangan gemetar, dia buka pakaian pria itu. Tapi tiba-tiba, pria itu bangun. Ternyata dia belum mati. Wunan terkejut, lalu langsung ambil pisau dan menusuk dada pria itu. Pria itu tak sempat bereaksi, lalu kembali terlelap. Khawatir korbannya masih hidup, ia menusuknya berkali-kali. Wunan lalu membuang mayatnya. Besoknya, ia ke kantor dengan Linglung dan tahu Mao Mei sudah mundur, sementara siaran masih diblokir. Beralih ingin mengantar barang Mao Mei, ia meminta alamatnya ke HR dan menekan bel rumahnya, tapi tak ada jawaban. Dia menaruh barang di depan pintu. Pulang ke rumah dan menatap layar, dia marah lalu melempar burgernya. Saat merenung di kasur, dia melihat Mao Mei live dengan akun lain dan bilang ini yang terakhir. Kondisinya buruk, penonton pun sadar ada yang salah. Dia langsung ke rumah Mao Mei dan mengetuk pintu. Mao Mei keluar bertopeng, lalu mengajaknya masuk. Kamarnya penuh kotak, sepertinya dia mau pindah. Setelah kejadian itu, dia tak bisa lagi tinggal di sini. Wunan menasihatinya lupakan masa lalu, jangan biarkan itu merusak hidupmu. Belakangan ini, Li Wenbin alias Mao Mei akhirnya paham. Bagaimana mungkin Wunan tahu dia bertemu orang itu, kecuali Wunan penggemarnya. Mungkin saja, email anonim itu juga dikirim oleh Wunan.